Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa hari ini akan kita tampilkan presentase ya dari kelompok 1 yang anggota-anggotanya tadi sudah saya tayangkan di slide. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Nah, karena itu untuk menghemat waktu, karena dari tadi waktu sudah banyak ya yang terbuang begitu saja atau berlalu begitu saja karena kita menunggu kehadiran saudara, maka pada kesempatan kali ini langsung saja saya sampaikan waktu ini kepada kelompok 1. Silahkan kelompok 1 langsung jadi host, saya persilahkan untuk langsung jadi host. Kalau misalnya tidak bisa, nanti untuk menayangkan slide-nya biar saya menayangkan. Jadi kelompok 1 hanya menyampaikan presentasinya saja. Silakan kelompok 1. Mohon maaf Pak, bisa Pak dari Bapak aja dari slide-nya? Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yaitu Cindy Aulia Pulungan akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang judulnya adalah ilmu sebagai aktivitas penelitian. Nama anggota yaitu saya sendiri Cindy Aulia Pulungan, Hambali Saputra, Anggi Rahmadani, Adi Rizky Pohan, Arjun Saputra, dan Ilham Nasution. Silakan lanjutkan. Bentar Pak, nggak kelihatan ininya. Tidak kelihatan, sudah saya tayangkan. Belum juga? Bentar ya, Pak. Belum Pak. Yang lain kelihatan? Kelihatan Pak. Iya. Justru hostnya yang belum kelihatan. Silakan. Pengertian ilmu, yaitu dari awal kita akan menjelaskan pengertian ilmu dahulu. Kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu merupakan aktivitas manusia, yaitu suatu kegiatan melakukan sesuatu yang dilaksanakan orang atau lebih tepat suatu rangkaian aktivitas yang membentuk suatu proses. Diuraikan sifat ilmiah milik ilmu, yaitu ada beberapa: objektif, metodis, sistematis, universal. Objektif yaitu ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah dan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Sistematis dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek. Ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Sedangkan universal adalah kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum, tidak bersifat tertentu. Contohnya semua segitiga bersudut 180 derajat. Slide berikutnya, Pak. Ya, sebentar. Kenapa lengket ini? Oke. Ilmuwan dan masyarakat ilmiah.
Ilmuwan adalah seseorang yang melaksanakan rangkaian aktivitas yang disebut ilmu. Ilmuwan terkadang disebut juga sebagai saintis. Di Eropa khususnya di Inggris, orang mencari sebutan khusus bagi mereka yang mengembangkan natural science untuk dibedakannya kelompok cendekiawan lainnya. Menurut William Welda dalam The Quarterly Review tahun 1834 mengusulkan bahwa kaum terpelajar hendaknya diberi sebutan sama dengan seniman atau artis. Dalam buku Philosophy of Inductive Science terbitan tahun 1840, karya William Whewell tersirat, "We need very much a name to describe a cultivator of science in general. I so inclined to call him a science." Kita sangat membutuhkan suatu nama untuk melukiskan seorang pengembang ilmu pada umumnya. Saya harus condong menyebutnya seorang ilmuwan. Baron Hagstrom merumuskan sains adalah a man of scientific knowledge on who add to what is known in the science by writing articles or books. Atau seseorang yang berpengetahuan ilmu, seseorang yang dikenal dengan karangan atau bukunya. Di sisi lain, kata ilmuwan diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris sekitar tahun 1840 untuk membedakan mereka yang mencari keajengan dalam alam dengan para filsuf, kaum terpelajar dan cendekiawan. Dalam suatu makna yang lebih umum, Rose 1962. Menurut Maurice Ritziar, those who participate in science in relative direct and creative ways may be called science or science in so far as they communication openly among themselves about their respective science active may be recognized as participation in the science communication community. Sebentar ya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam intinya, yaitu ilmu sebagai aktivitas penelitian. Ilmu secara nyata dan khas adalah suatu kegiatan manusia, yakni perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan hakikatnya, ilmu yang telah dipaparkan sebelumnya, kegiatan yang dinyatakan sebagai ilmu tidak bersifat tunggal, melainkan lebih dan saling menjalin dan membentuk proses. Sebagai pembedah, rangkaian aktivitas yang disebut ilmu dengan serangkaian aktivitas biasa dapat dilihat dari sifat yang menyertai tindakan tersebut. Serangkaian aktivitas dapat dikatakan sebagai ilmu ketika diterapkannya dengan prinsip dasar rasional, kognitif, dan teleologis. Tujuan ilmu menurut para ahli, yaitu pertama, Ackermann, yaitu ilmu adalah mengendalikan dan memahami alam. Kedua, menurut Bacon, yaitu simbangan cipta dan kekayaan baru. Ketiga, yaitu menurut Bronowski, yaitu mencari kebenaran. Keempat, yaitu menurut Bunge, yaitu meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan, dan kekuasaan. Kelima, menurut Cantor, yaitu menemukan struktur kenyataan alam. Keenam, yaitu Einstein, memahami pengalaman indrawai. Ketujuh, yaitu Good and Bad, yaitu memahami dunia. Sedangkan ke-8, yaitu Kollner, memperluas pengetahuan mengenai dunia. Kesimpulan yang dapat kami rangkai dari materi yang telah kami paparkan, yaitu ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu, yaitu adanya sifat yang melekat pada ilmu itu berupa objektif, metodis, sistematis, dan universal. Kesemuanya itu pada dasarnya akan mengarah kepada kemudahan hidup bagi manusia, serta berjalannya urusan manusia di muka bumi ini dalam koridor kebenaran. Kesemuanya itu pada dasarnya akan mengarah kepada kemudahan hidup bagi manusia, serta berjalannya urusan manusia di muka bumi dalam koridor kebenaran. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang kurang mengerti, kami persilahkan. Dan kami juga akan menerima saran dari teman-teman. Terima kasih. Nah, baik. Tadi sudah disampaikan oleh saudari yang mewakili dari kelompok 1, maka untuk berikutnya saya berikan kepada saudara seluruhnya untuk memberikan masukan, pertanyaan, ataupun saran bagi kelompok 1. Silakan
waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya berlaku atau bertindak sebagai host saja lah ya. Nanti siapa yang ingin bertanya sampaikan kepada saya. Nanti saya persilahkan kepada kelompok untuk menjawab. Baik, terima kasih. Silakan. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sebentar ya, saya mau ambil buku catatan dulu. Oke, ada pertanyaan? Dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1, karena kita upayakan hari ini kalau memang kelompok 1 saja yang tampil. Karena kalau memang kita bahas dari apa yang telah diberikan itu, yaitu ilmu sebagai aktivitas penelitian, maka ini waktunya memang cukup lama ini sebenarnya. Nah, karena itu saya berikan kesempatan kepada saudara untuk memberikan masukan, saran, ataupun pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Pak. Ya. Nah, Pak, boleh diperlihatkan lagi Pak slide-nya, Pak? Slide-nya boleh. Bentar ya. Ya, Pak. Oke, ini yang slide pertama. Yang bertanya jangan lupa ya, sebut nama. Izin Pak bertanya Pak. Oke, siapa ini? Si Reza ya? Ya Pak. Ya, oke. Baik. Si Reza. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pendidikan fisika semester 4, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi kan katanya di slide pertama itu ada diuraikan sifat ilmiah milik ilmu. Di nomor 1 itu ada katanya objektif ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya tanpa dari luar maupun bentuknya dari dalam. Nah, pertanyaan saya itu coba saudara dari kelompok 1 jelaskan atau jelaskan kembali kayak mana sih bentuk objektif itu dan berikan contoh, beberapa contoh sifat objektif tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum ditanggapi mungkin masih ada beberapa mahasiswa yang mau bertanya. Saya persilakan dulu, sekaligus nanti menjawabnya. Untuk sesi pertama minimal 3 orang. Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Nurhayati Sakina dari kelompok 3. Ya. Saya pertanyaan. Di slide pertama, di bagian sistematis, disebutkan tadi ilmu harus terurai dan terrumuskan. Ya. Saya kurang mengerti apa itu yang dimaksud dengan ilmu harus terurai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi pertama saya persilakan satu orang lagi. Pak. Ya, Nur Khairunisa ya. Oke, silakan. Sifat ilmiah milik ilmu tadi ada objektif dan kedua ada metodis. Di metodis itu penyimpangan dalam mencari kebenaran. Maksudnya itu penyimpangan yang bagaimana dan upayanya ataupun contohnya. Terima kasih. Oke. Baik, sudah ada 3 audien yang bertanya, si Reja, kemudian Nur Hayati Sakina, berikutnya Nur Khairunisa. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi dari apa yang menjadi pertanyaan rekan-rekan saudara. Silakan. Bentar ya Pak, diberikan waktu sebentar. Boleh, silakan. Yang menjawab bukan harus yang persentase tadi ya, yang lain, artinya beberapa orang yang menjadi kelompok di anggota kelompok tadi, saya persilahkan juga untuk menjawabnya. Silakan. Maaf dulu ya, seandainya nanti tiba-tiba macet jaringan atau sinyal, tiba-tiba mati Zoom kita ini, maka nanti akan saya hidupkan dan kalian segera masuk kembali. Ya, seperti biasa. Baik, Pak. Pertanyaan Saudara Reza tadi tentang sifat objektif. Kemudian Saudara Nur Hayati, ilmu harus terurai, itu yang bagaimana? Kemudian Saudara Nur Khairunisa, metodis. Ya, tentang metodis ya. Penyimpangan dalam mencapai kebenaran. Nah, itu kalau tidak salah tadi pertanyaan mereka. Ini yang hadir sudah ada 12 orang ya. Dan ini saya rekam siapa-siapa yang hadir. Dan siapa-siapa yang aktif di dalam kegiatan pertemuan ini juga terekam. Oke, saya kasih waktu kepada kelompok 1 untuk memikirkan pertanyaan dari rekan-rekan saudara.
Dari tayang di depan ini siapa yang absen atau tidak hadir? Atau saya panggil ya, Ade Rizky. Hadir? Tidak, Pak. Tidak, Tidak. Pak. Ade absen ya. Ade absen. Anggi Rahmadani? Hadir, Pak. Oke. Arjun? Absen ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, Arjun absen. Cindy? Hadir, Pak. Oke. Hambali? Tidak, Pak. Tidak. Hambali absen. Ilham? Tidak juga, Pak. Tidak. Ilham absen. Jadi dari 6 orang yang hadir cuma 2 orang. Anggi dan Cindy. Hanya mereka berdua yang hadir. Oke. Karena bagaimanapun ini kehadiran juga hal yang perlu sekali. Oke, Saudara Anggi, Saudari Anggi dan Cindy, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari mereka tadi. Bagaimana Anggi, sudah bisa? Belum, Pak. Belum. Cindy, sudah bisa Bentar Cindy? ya, Pak. Sedang ini mencari. Iya, iya. Tapi ini video Cindy tidak aktif. Kenapa Cindy nggak diaktifkan? Ada hal-hal tertentu yang membuat saudara tidak bisa aktif. Oke, baguslah. Sudah aktifnya. Lagi berpikir ya Cindy. Oke. Saya rasa ini pertanyaan-pertanyaan tidak begitu sulit untuk saudara jawab.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Reja, yaitu objektif ilmu harus memiliki objek yang terdiri di satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuk dari dalam. Yaitu maksudnya objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada, karena masih harus diuji kebenarannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif berdasarkan subjek penelitian atau subjek penunjang penelitian. Yang dimana yaitu di dalam filosofi